Izinkan kenalkan, saya Muhammad Ali dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2018, anak-anak milenial di Kabupaten Mempawah itu sempat masuk dalam grup TBG RI 1. Dan saya pada waktu itu masuk juga EGP. Astagfirullah. TGP RI 1. Izinkan kenalkan, saya Muhammad Ali dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2018, anak-anak milenial di Kabupaten Mempawah itu sempat masuk dalam grup TBG RI 1. Dan saya pada waktu itu masuk juga EGP. Astagfirullah. TGP RI 1. Jadi pada saat itu kawan-kawan sudah bersemangat, kawan-kawan yang saya pikir yang berada di garis keras keislamannya. Nah, kemudian masuk di era ke-18 akhir, kemudian ada konflik politik identitas, dan inilah yang menjadikan kawan-kawan berpaling diri. Artinya pada waktu itu Tuan Guru popularitasnya sangat menurun sekali karena ada isu-isu tentang populisme Islam ini. Dari gambaran yang telah dipaparkan oleh Tuan Guru tadi, saya mengutip ada dua poin Tuan Guru ketika membagi populasi Islam itu sendiri. Yang pertama adalah populasi Islam positif, dan yang kedua adalah populasi Islam populisme negatif. Apa itu populisme Islam yang positif? Ketika gerakan dan gagasan umat Islam lebih ke arah yang tepat sasaran, lebih ke arah kepada item regulasi, lebih ke arah item hukum, dan lebih ke arah item kebangkitan ekonomi. Saya pikir Tuan Guru tadi mengotakkannya seperti itu. Kemudian populisme yang Islam yang negatif, Tuan Guru tadi menitikberatkan terhadap ujaran kebencian, radikalisme, yang selama ini kita kenal dengan gerakan-gerakan Islam garis keras, kemudian gerakan Islam yang berjubah putih misalkan. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah populisme Islam itu, kalau menurut literatur yang saya baca, adalah gagasan yang mengakomodir gagasan umat Islam. Itu yang saya pahami. Lalu kenapa ada gerakannya ujaran kebencian, radikalisme yang kemudian dituntutkan dan diucapkan kepada segelintir orang? Itu dikarenakan gerakan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah. Coba misalkan Islam ini kan kolektif kolegial, ya kan? Artinya musyawarah yang diutamakan. Lalu kenapa ulama yang dikatakan garis keras dan garis lembut misalkan, sekarang ini dulu ada istilah ulama negeri dan ulama swasta, karena ada istilah sertifikasi kan? Nah, apakah ini populisme Islam? Nah, inilah harus yang kita counter dan kita selesaikan sampai di forum ini. Begitu. Pertanyaannya, Mas. Pertanyaan saya, atau hanya seri? Ya, ini ada pertanyaan ya, Mas. Sebenarnya lanjut sedikit ya. Terakhir nih, lanjut narasi saya. Nah, kenapa sekarang ada gerakan orang yang betul-betul mencinta HRS? Saya pikir begini, kenapa HRS itu sangat dicintai oleh umat Islam, ya kan? Karena HRS telah berhasil menjaga integritas beliau sebagai ulama karismatik. Maka populasi beliau terus meningkat dan selalu dicintai dan dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Khususnya saya merindukan orasi-orasi beliau yang membantai terus istana itu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada sudah, dan kita sudah sepertinya tidak ada gerak arah tujuan gerak yang sangat objektif melihat dan menilai dan mengkritis pemerintah. Dan pertanyaan saya, bagaimana kini kaum milenial, khususnya HMI, kader umat dan kader bangsa yang fokus terhadap
kepentingan keumatan kebangsaan agar menjadikan narasi populisme Islam ini lebih ke arah positif yang tadi sudah dikotakkan oleh Tuan Guru kita bersama tadi. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Allahumma waffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, populisme Islam akan jadi kekuatan seperti kata Adinda Ali Permadi ketika kita bisa menjaga narasinya. Tapi mohon maaf, populisme Islam bisa jadi kelemahan, bahkan kelemahan untuk Indonesia. Kapan itu terjadi? Ketika narasi yang berkembang atas nama Islam itu diametral dengan posisi-posisi utama ya, dalam kita berbangsa. Saya sebut saja misalnya ide khilafah. Ada yang membela Hizbut Tahrir. Ya, saya nggak bisa salahin juga. Tapi saya kebetulan orang yang bisa bahasa Arab. Jadi saya mengakses bahan-bahan sumber-sumber primer dari Hizbut Tahrir itu ya langsung dari tulisan mereka. Jadi saya tahu yang dia mau itu apa. Yang dia mau itu hilangnya negara bangsa. Jadi segala macam demokrasi dan turunannya. Apa turunan demokrasi? Parlemen, negara bangsa, nation state seperti Indonesia ini turunan demokrasi dan apa? Itu yajibu mahbuha, harus dihapus. Itu jelas. Tapi kita kan kadang-kadang bicara tanpa kejelasan. Nah, ketika diangkat ide khilafah, artinya apa? Kita meminta supaya Indonesia ini bubar. Kita bubarin Indonesia. Padahal dalam Islam semua ulama sepakat bahwa bentuk itu adalah ijtihadiyah. Bentuk negara itu ijtihadiyah. Itu adalah rumusan sesuai dengan ruang dan waktu. Jadi pada masa dulu kesepakatannya khilafah, ya itulah ruang dan waktu saat itu. Keputusan kita sekarang karena negara kita seperti ini adalah negara kesatuan, negara bangsa yang namanya Indonesia. Inilah kesepakatan kita. Mana yang lebih valid, khilafah atau NKRI? Ya, sama validnya. Jadi jangan mengatakan bahwa NKRI ini tidak valid, yang benar untuk Islam khilafah enggak, sama. Dan karena kita sudah sepakat NKRI jadi kesepakatan amanah kita, maka yang lain itu batal. Nah, pertanyaannya kemudian ada yang mengatakan, tapi kan di fikih-fikih itu kan yang dibahas tentang khilafah. Kenapa? Ya iya, fikih itu kan yusawwirul waqi'. Dia mendeskripsi fakta. Faktanya pada waktu itu pemimpinnya namanya khalifah, maka itulah yang diatur regulasinya dalam fikih. Kalau dulu pemimpinnya itu namanya presiden, maka regulasinya juga namanya rais, kepresidenan. Jadi kita tidak bisa melepaskan ya teks-teks dalam fikih itu dari ruang dan waktu. Jadi dia mendeskripsi praktek politik yang ada dan berusaha mengaturnya supaya sesuai dengan prinsip Islam. Jadi itu sangat kontraproduktif. Kita ramai bicara khilafah terus menerus, lalu kemudian menimbulkan friksi di antara kita, membuat saling curiga. Kemudian kita abai terhadap agenda-agenda yang sesungguhnya. Kita lupa bahwa HTI itu pusatnya di London. Jadi sesuatu yang ya mohon maaf ya, kalau kita bicara Ahmadiyah juga pusatnya di London. Dan kalau kita bicara tentang mastermind dari pembelahan Arab pasca Perang Dunia Pertama, dan pada saat melemahnya Al-Utsmaniyah Ottoman itu kan Inggris. Jadi otaknya, biangnya intelijen untuk memecah belah negara-negara dan umat, ya memang mereka. Kenapa kok gerakan-gerakan sempalan yang kayak begitu markasnya di sana? Wallahualam, saya nggak tahu lah. Nah, kemudian ini contoh ya dari populisme Islam mengangkat narasi yang kontraproduktif gitu. Sangat kontraproduktif dengan hajat ya.